Assalamualaikum, guru kami mau nanya kenapa kita memiliki 4 mazhab dan menjalani salah satu mazhab seperti kita di Aceh Imam Syafi'i, di Arab beda lagi. Bukannya umat Islam semua berpatokan pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Apakah Al-Qurannya berbeda? Apakah Qurannya mushafnya lain berbeda? Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Al-Quran yang kita baca di Indonesia sama yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang ada di Mesir, sama dengan yang dibaca oleh saudara-saudara kita di Palestina, sama dengan saudara-saudara kita yang mereka baca di Suriah dan di daerah-daerah lainnya. Jadi kenapa ada perbedaan mazhab? Apakah mereka beda-beda, enggak ikut Nabi? Yang satu ikut Nabi Muhammad, satu lagi apa ikut Nabi yang lain? Astagfirullahaladzim. Semuanya mengikut Nabi Muhammad SAW. Semuanya mengikut Al-Quranul Karim. Yang membuat perbedaan adalah metodenya. Tapi tujuannya sama. Bapak mau beli mobil, ya? Bapak mau beli mobil. Yang satu mobil truk, satu lagi mobil Innova misalnya kita bilang. Lalu satu lagi mobil kerok, ya. Mau pergi ke suatu daerah, tapi ini beda-beda fungsi nih. Nggak usah kita ini ya, sama aja lah. Yang satu Avanza, satu R3, yang satu lagi Mobilio. Kita bilang tiga ini. Ini tiga-tiga ini mobil enggak? Tiga-tiga mobil. Kendaraan atau tidak? Iya. Menyampaikan kita ke tujuan enggak? Iya. Apa yang membuat kok ini satu Mobilio, yang satu R3, yang satu lagi Avanza? Beda rakitannya. Bisa enggak alat-alat yang ada di Avanza kita pasang di R3? Oh, belum tentu. Belum tentu. Jadi begitu juga dengan mazhab. Semuanya sama. Menyampaikan kita untuk mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, Bapak sekalian, karena ini madrasahnya berbeda, Abu Hanifah di Kufah, Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik dan dari murid-murid Abu Hanifah. Karena ketika Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Tahun Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, itu tahun wafatnya Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Syafi'i tiba di Irak, belajar dari Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i setelah bolak-balik Hijaz, Irak, turun lagi ke Yaman, ya, berakhir beliau di mana? Di Mesir. Masing-masing dari 4 mazhab ini punya keistimewaan dan punya metodenya tersendiri. Abu Hanifah kuat dari segi logika, kaedah-kaedah umum. Kenapa beliau itu lebih kuat kepada kaedah-kaedah umum? Karena hadis di masa itu masih sangat sedikit. Abu Hanifah di Kufah. Sahabat Nabi yang sampai ke Kufah yang paling terkenal Abdullah ibn Mas'ud. Sedangkan Imam Malik berada di Madinah, tempat peradaban, tempat berkumpulnya para sahabat Nabi. Sehingga Imam Malik versinya bagaimana? Versi beliau adalah hadis. Setiap kali ada masalah, ada enggak hadis? Ada enggak hadis? Abu Hanifah, hadisnya hanya beberapa yang sampai kepada Abu Hanifah. Bukan berarti beberapa, hanya 5, 10, bukan. Banyak. Tapi enggak sebanyak yang didapatkan oleh Imam Malik. Tapi oleh Abu Hanifah disaringlah satu persatu, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Sehingga bisa dikiaskan kepada yang lain. Imam Asy-Syafi'i belajar kepada kedua madrasah ini. Ringkas cerita, masing-masing punya metode. Misalnya mafhum mukhalafah. Itu hujjah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, mafhum mukhalafah itu bukan hujjah. Contoh kasus, misalnya
eh, terkait dengan kambing, ya, atau terkait dengan masalah-masalah ya al-adad atau jumlah atau hitungan, ya. Dalam mazhab Syafi'i hitungan itu yang disebutkan oleh Nabi hujjah. Kalau enggak mencapai seperti hitungan tersebut maka tidak wajib. Atau ya dalam masalah-masalah yang lain ini dikaji dalam kajian-kajian ilmiah terkait perbedaan mazhab. Intinya Bapak-Ibu sekalian, setiap mazhab itu punya metode berpikir tersendiri yang kalau kita sudah ambil versi itu jangan kita campurkan dalam satu masalah, satu dari Abu Hanifah, satu dari Imam Syafi'i, satu dari Imam Malik. Kenapa? Karena di waktu itu akan mencampur adukkan sehingga terjadilah kekacauan dalam pelaksanaan syariat. Jadi semua mazhab itu benar, berada di jalan kebenaran, namun jangan dicampur adukkan. Semuanya benar, ya. Jadi misalnya ada dua orang ustadz, yang satu ustadz dari alumni Madinah, ini pasti lebih dekat kepada mazhab Hambali. Satu lagi ustadz alumni di Mesir, ini pasti lebih banyak mazhabnya mazhab Syafi'i dan ada sedikit perbandingan mazhab yang lain. Kalau seandainya kita mengikut satu ustadz, ya, baiknya jangan kita campur adukkan. Ustadz ini mengatakan bagaimana? Ya, ustadz ini mengatakan kalau dalam wudu itu mesti berkumur-kumur. Kalau ustadz ini mengusap kepala sedikit aja boleh. Yang ustadz ini mengatakan kalau bersentuhan dengan istri tidak membatalkan. Yang ini mengatakan membatalkan. Lalu kita campur adukkan. Boleh. Kenapa? Karena ustadz ini mengatakan begini. Yang seperti ini wajib karena ustadz ini mengatakan. Ini terjadi kekacauan, ya. Baik Bapak sekalian, jadi intinya semua mazhab itu dalam kebenaran semuanya mengikut Al-Quran dan Al-Hadis, tapi dengan kaedah-kaedah yang telah mereka gariskan.